Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang revolusi dunia dan pengaruhnya terhadap umat manusia. Nah, tentu saja revolusi dunia itu ada banyak sekali. Namun, di video kali ini yang akan kita bahas yaitu revolusi Indonesia atau revolusi nasional Indonesia. Nah, di sini ada 3 poin penting yang akan kita pelajari, yaitu latar belakang revolusi, tokoh-tokoh di balik revolusi, dan dampak atau pengaruh revolusi. Nah, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya, karena setiap subscribe dan like kalian akan sangat berarti bagi nilai tukar saya. Iya, terima kasih. Bersama saya Wildan, mari kita simak videonya. Let's go. Tungguin ya. Nah, teman-teman tentu saja sudah menonton video cuplikan tadi ya. Nah, cuplikan tersebut merupakan video animasi tentang peperangan yang terjadi di Surabaya dan juga pengeboman di Hiroshima yang dilakukan oleh tentara sekutu yakni Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 yang menewaskan sekitar kurang lebih 146.000 korban jiwa. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Melihat hal tersebut, para golongan pemuda Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka menculik Soekarno dan Muhatta, lalu membawanya ke Rangas Dengklok. Nah, setelah sampai ke Rangas Dengklok, Soekarno dan Hatta didesak untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh. Di rumah Soekarno, setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Setelah mendengar adanya proklamasi kemerdekaan, semua rakyat Indonesia pada bersorak-sorak gembira. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pasalnya, Belanda kembali datang dan berusaha kembali menegakkan kekuasaan di Indonesia. Tentu saja rakyat Indonesia tidak terima dan melakukan perlawanan. Saat itulah perjuangan revolusi Indonesia pun dimulai. Sekutu membentuk suatu badan komando militer di Indonesia bernama Allied Forces for Netherlands Indies atau AFNEI. Tentara AFNEI mendarat di wilayah strategis di Indonesia seperti di Surabaya dan Jakarta pada bulan September hingga November tahun 1945. Oh iya, perjuangan revolusi Indonesia ini terbagi menjadi 2 karakteristik ya, yakni yang pertama perlawanan menggunakan cara fisik
atau dengan kekerasan dengan cara berperang, dan yang satunya lagi dengan perlawanan menggunakan jalur diplomasi. Kembali ke materinya, Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah Sekutu menginjakkan kaki di Indonesia lagi. Arek-arek Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan orasinya yang bergema, bergelora, membangkitkan semangat juang para pejuang bangsa di pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya mencapai puncaknya pada tanggal 10 November pada tahun 1945, yang sering kita kenal dengan pertempuran 10 November dan juga kita kenal dengan Hari Pahlawan. Tidak hanya di Surabaya, tetapi di berbagai daerah pun ada yang ikut angkat senjata melawan tentara Sekutu. Contohnya seperti pertempuran Ambarawa Magelang, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Puputan Margarana, perjuangan bersenjata di Sulawesi, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan jalur diplomasinya juga ada banyak sekali macam. Salah satunya melalui KMB atau Konferensi Meja Bundar. Pada tahun 1949, Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949. Nah, sekarang kita akan masuk ke tokoh di balik revolusi Indonesia. Tentu saja ada banyak sekali tokoh-tokohnya. Namun, di sini yang akan saya sebutkan yaitu tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tadi. Nah, yang pertama ada I.R. Soekarno. Selanjutnya ada Muhammad Hatta, ada Bung Tomo, dan masih banyak lagi. Oh iya, tidak lupa para golongan pemuda dan tentara yang ikut serta menjadi pelopor akar terjadinya Revolusi Nasional Indonesia. Sekarang kita masuk ke dampak atau pengaruh Revolusi Indonesia. Yang pertama, adanya kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, munculnya berbagai gerakan perebutan dan pertahanan dalam kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, munculnya dukungan kemerdekaan penuh dari negara merdeka pada negara terjajah. Kelima, bertambahnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, dan tentunya masih banyak lagi contohnya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang Revolusi Nasional Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Kita bertemu lagi di lain waktu bersama saya Wildan. Wassalamualaikum dan sayonara.